Sahabat yang baik, kali ini saya menyoroti masalah yang sesungguhnya tidak begitu penting amat, namun sering menjadi persoalan dan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masalahnya kalau tidak soal sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada masalah dalam kehidupan berbangsa kita, di mana kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, yang berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, dan juga adat istiadat. Kalau perbedaan itu tidak kita sikapi dengan bijak, maka seringkali menjadi masalah. Terjadi benturan karena adanya perbedaan itu di tengah kurangnya rasa toleransi kita. Lalu masalahnya tidak selesai karena sikap kita sering tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak jelas benar siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Nah, itu yang terjadi ketika ada masalah yang viral belakangan ini. Seorang lelaki menendang sesajen yang diaturkan umat di lereng Gunung Semeru yang lagi tertimpa bencana. Kali ini pejabat-pejabat di Jawa Timur kompak menyalahkan lelaki itu dan memprosesnya secara hukum. Negara hadir di dalam kasus ini. Nah, itu inti yang mau saya soroti dalam rubrik Cari Angin Koran Tempo 16 Januari 2022. Saya salut kepada para pejabat di Jawa Timur, termasuk kepolisiannya yang cepat menangani kasus ini, terlepas dari pro dan kontra yang ada. Oke, ikuti pembacaan saya. Cari Angin Koran Tempo 16 Januari 2022 dengan judul Sesajen Semeru. Sesajen Semeru. Ini kabar yang semestinya tidak penting amat. Seorang lelaki bersarung menendang sesajen yang baru saja dipakai dalam ruatan di lereng Gunung Semeru, disertai ucapan yang menandakan ketidaksukaannya atas adanya sesajen itu. Sarana ruatan tersebut lalu dibuang begitu saja. Ulah menendang sesajen ini direkam oleh temannya, dan video dalam durasi hanya 25 detik ini lalu diunggah di Twitter. Viral di berbagai media sosial, juga di media-media lain seperti televisi, media cetak, dan berbagai grup obrolan di WhatsApp. Kasusnya tidak sepenting seorang dosen yang melaporkan putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini seharusnya juga kurang asik dibandingkan membahas tuntutan mati plus kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual di pesantren di Jawa Barat. Bayangkan, tersangka sudah dituntut hukuman mati, ditambah lagi dengan kebiri. Memangnya perlu orang yang sudah mati dikebiri? Itu kalau tuntutan nanti akan menjadi hukuman. Jadi kasus-kasus seperti ini sesungguhnya lebih asik dibicarakan ketimbang lelaki yang menendang sesajen itu. Namun ulah lelaki bersarung yang menendang sesajen itu tiba-tiba menjadi penting. Polisi segera bertindak. Kasusnya terjadi pada hari Sabtu,
8 Januari 2022. Videonya langsung viral mulai hari Minggu. Dan esoknya polisi sudah menemukan alamat lelaki itu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Polisi bergerak cepat ke Lombok Timur dan keluarga lelaki itu memberitahu bahwa anak ini sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Kamis lalu, Kepolisian Jawa Timur yang di-backup oleh Polda Yogyakarta menangkap lelaki itu di Bantul dan langsung diperiksa, dijadikan tersangka. Apa yang membuat penanganan kasus ini menjadi begitu penting dan layak diapresiasi? Kekompakan para pejabat di Jawa Timur yang memandang kasus ini bisa mengancam persatuan bangsa. Ini kekompakan yang patut ditiru. Kepala Kantor Kementerian Agama Lumajang, Muhammad Muslim, Bupati Lumajang, Dorihul Haq, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sepakat bahwa tradisi ruatan di lereng Semeru yang dilakukan warga Sumbersari, Kecamatan Candipuro, Lumajang adalah budaya yang sudah turun-temurun. Ruatan ini tiada lain untuk memohon agar bencana Semeru tidak semakin parah. Belum lagi adanya komentar-komentar dari banyak tokoh yang menyiratkan bahwa budaya lokal harus tetap dihormati sebagai bukti penghormatan kita kepada perbedaan. Misalnya, ada komentar yang bagus dari Alisa Wahid, putri almarhum Gus Dur, yang kini menjadi salah satu ketua PBNU. Juga ada komentar Ustadz milenial Miftah Maulana Habibur Rahman, atau lebih dikenal dengan Gus Miftah. Semuanya sepakat mengecam ulah lelaki yang menendang sesajen itu. Dalam berbagai kasus serupa, sering sekali berakhir dengan abu-abu. Tidak jelas siapa yang disalahkan, apalagi diproses secara hukum. Kasusnya seolah-olah tidak dianggap penting. Misalnya, hanya satu contoh saja. Pada akhir 2018, sejumlah orang yang mengenakan cadar merusak peralatan sedekah laut yang akan digelar di Pantai Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sedekah laut yang berlangsung berbilang tahun dianggap syirik dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di tengah-tengah perusakan itu terbentang spanduk dengan berbunyi, sedekah laut bisa menimbulkan tsunami. Tidak ada proses hukum apapun. Meskipun Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disebut-sebut marah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ruatan, sedekah, atau apapun namanya, seperti halnya sesajen di lereng Gunung Semeru itu, selalu terkait dengan ritual penganut Hindu? Belum tentu. Ruatan adalah ajaran leluhur yang sudah menjadi kekhasan budaya Nusantara tanpa perlu lagi dicantelkan dengan agama tertentu. Apakah sekatenan dengan gunungannya, Grebeg Suro, upacara labuh bumi, larung laut, dan nama-nama lain yang dilakukan para nelayan di Cirebon, di Pangandaran, di Labuan Banten,
dilakukan oleh penganut agama Hindu. Lalu, kalau yang melakukannya itu umat Islam, apakah itu syirik? Nah, ini tentu menjadi perdebatan tersendiri, lepas dari kaitan budaya. Yang jelas, warga Lumajang di lereng Semeru sangat menjaga tradisi ruatan dengan mengaturkan sesaji tanpa perlu dipersoalkan apa agama yang dipeluknya. Ruatan itu bukan milik satu agama. Karena itulah, agar kasus lelaki menendang sesajen ini bisa dilupakan oleh masyarakat, akan ada upacara yang bertajuk 1000 takir dan dupa untuk Semeru yang digelar pada hari Jumat nanti. Acara ini yang digagas oleh Lembaga Masyarakat Adat Nusantara. Salah satu agendanya adalah doa lintas agama. Jadi, tradisi memuliakan budaya itu dilakukan oleh umat lintas agama. Disinilah apresiasi harus diberikan kepada pejabat di Jawa Timur yang telah hadir dan membela masyarakat adat. Sahabat yang baik, demikian Cari Angin edisi 16 Januari 2022 sudah saya bacakan. Saya ingin menambah komentar sebagai penutup yang tidak saya tulis dalam naskah ini, yakni Polda Jawa Timur sudah menetapkan lelaki itu sebagai tersangka. Namun ada himbauan dari berbagai lembaga umat agar kasus ini tidak diteruskan ke proses hukum. Apalagi lelaki itu sudah meminta maaf secara terbuka. Himbauan ini misalnya datang dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, juga datang dari Rektor IAIN Yogyakarta. Kebetulan di kampus itu lelaki itu pernah kuliah. Saya pribadi setuju kasus-kasus begini tidak usah diproses secara hukum, apalagi pelakunya sudah meminta maaf. Kita berdamai saja. Namun imbauan seperti ini harusnya juga berlaku untuk semua orang dan semua kasus yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama dan kepercayaan. Bukan kalau pelakunya dari kelompok agama tertentu saja. Kalau pelakunya satu agama kemudian dibela, tetapi kalau menimpa umat beragama lain malah ngotot mau diproses secara hukum. Ini yang tidak adil. Kalau diupayakan berdamai, semua kasus yang mirip seperti ini, ya didamaikan saja. Dengan harapan tentu tidak terjadi hal serupa di lain hari. Karena itu di dalam tulisan Cari Angin yang saya bacakan tadi, saya sangat mengapresiasi langkah pejabat-pejabat di Jawa Timur, termasuk aparat kepolisiannya, karena secara cepat menangani kasus ini agar tidak berulang. Selama ini banyak kasus serupa yang tidak jelas penyelesaiannya dan terkesan ada pilih kasih. Keadilan itu yang harus ditegakkan. Sampai jumpa sahabat. Salam sehat.